Halo Sobat CPNS, welcome back di podcast CPNS Era Digital. Jangan kalah sama hoax. Perkenalkan, nama saya Gigi Surya Lestari. Di sini saya sebagai moderator. Dan kita bersama tiga narasumber kita. Yang pertama, Teh Anissa. Halo Teh Anissa. Halo semua. Yang kedua ada Teh Safira. Halo Teh Safira. Hai. Yang ketiga ada Teh Liana. Halo Teh Liana. Hai, hai, halo. Oke, wah seru sekali ya. Nah, sekarang tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal Indonesia, kebangsaan, dan realita hidup di era digital. Sekarang itu apa-apa serba online. Scroll dikit, update info langsung muncul. Tapi masalahnya, gak semua info itu valid ya. Hoax di mana-mana dan kalau nggak hati-hati, bisa bikin ribut, salah paham, bahkan pecah belah. Terus emangnya apa sih hubungan hoax sama wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, itu yang bakal kita bahas bareng di episode kali ini. Stay tune ya. Mari kita bahas bareng sekarang. Yang pertama, aku ingin bahas tentang apa sih hubungan wawasan kebangsaan ini dengan hoax yang merupakan isu paling ramai di era digital. Teh Sapira, boleh dong jelasin menurut Teteh gimana sih? Sobat CPNS, pertama-tama kita akan bahas mengenai wawasan kebangsaan dulu nih. Sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam memahami diri dan lingkungan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di era digital ini, tantangan terhadap persatuan bangsa nggak lagi hanya ancaman fisik, tetapi juga perang informasi dan mudah tersebarnya berita hoax. Hoax ini dapat menggiring opini publik, bikin masyarakat terpecah, menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat, dan yang terakhir bisa bikin orang saling curiga. Ketika hoax menyangkut isu SARA, politik, atau keamanan, dampaknya bisa sangat berbahaya. Kalau kita nggak punya wawasan kebangsaan, pasti kita gampang banget buat ke-trigger dan ikut-ikutan. Nah, kalau menurut Teh Lia nih, kenapa ya hoax bisa nyebar dengan cepat dan dampak apa sih yang bisa ditimbulkan oleh berita hoax ini? Oke, terima kasih nih Teh Safira buat pertanyaannya. Nih teman-teman, hoax itu adalah informasi palsu atau yang menyesatkan biasanya. Nah, biasanya tuh si hoax itu sendiri dibuatnya seolah-olah benar ya. Nah, bentuk-bentuk dari hoaxnya sendiri itu bisa kayak pertama, kayak berita bohong. Yang kedua, ada pemotongan video ataupun foto yang biasanya diedit sedemikian rupa. Terus yang selanjutnya mungkin ada kayak judul clickbait yang benar-benar lebay banget. Nah, terakhir tuh biasanya pesan berantai itu yang ada di WhatsApp group. Nah, biasanya itu contohnya biasanya tuh kayak yang dikirimin ke WhatsApp grup keluarga nih. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, kenapa nih kalau misalnya hoax ini mudah sekali menyebarnya? Karena biasanya emosi kita tuh kadang tuh suka berlebihan atau biasanya lebih cepat bereaksi ya daripada logika kita nih. Terus dari judulnya sendiri, bisa terlalu dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Terus kita juga biasanya minang literasi digital. Nah, itu sih pasti yang bakalan membuat hoax tuh mudah sekali menyebarnya. Nah, dampaknya sendiri apa nih? Dampaknya tuh pasti yang pertama merugikan diri sendiri ya individu. Tapi yang tentunya selanjutnya ada dampak yang ke banyak hal juga, seperti menurunkan kepercayaan publik, terus merusak persatuan dan kesatuan, terus menyebabkan nih konflik antar masyarakat nih, terus terakhir sama bisa melemahkan semangat dari kebangsaan kita sendiri.
Nah, hoax itu sendiri kan musuh tak kasat mata atau yang biasa disebut dengan invisible, yang menyebabkan kesadaran kita tuh sebagai warga negara benar-benar, aduh, diserang habis-habisan nih teman-teman. Nah, kan barusan tuh kita udah banyak banget nih ngebahas tentang hoax ya. Nah, pastinya ada dong keterkaitan antara hoax sama gimana sih cara kita ngebela negara. Nah, kira-kira nih menurut Kak Anis, apa ya hubungan kedua hal tersebut? Nah, boleh dong nih Teh dijelasin. Oke, Sobat CPNS, bela negara sendiri bukan cuma hak dan kewajiban dari aparat ataupun TNI, tapi juga kewajiban seluruh warga negara. Salah satunya kita sebagai CPNS harus punya nilai-nilai bela negara dalam diri kita sendiri. Di antaranya itu seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Di era digital, tidak nyebarin hoax itu adalah termasuk bela negara loh. Contohnya ketika kita nggak asal share info, ngecek dulu info sebelum kita percaya pada info tersebut. Kemudian kita juga harus berani untuk meluruskan informasi yang salah. Hal kecil tapi nanti efeknya akan besar karena kita itu ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melawan hoax berarti menjaga akal sehat bangsa. Nah, itu tadi. Kita sebagai warga negara punya peran untuk melawan hoax. Yang pertama itu sharing sebelum sharing. Jangan asal forward, kita harus cek dulu nih siapa yang membuatnya, dari mana asalnya, dan apakah media tersebut terpercaya atau tidak. Nah, benar nih, kita harus cek faktanya dulu. Gunakan sumber resmi atau situs pemeriksa fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Informasi itu harus dicek by data atau sumber yang memang valid seperti portal berita resmi dan sumber terpercaya lainnya. Nah, kita juga jangan lupa nih buat selalu kendalikan emosi ya. Hoax itu kan seringkali memainkan rasa takut kita, rasa benci sama amarah. Nah, jadi jangan biarkan emosi untuk mengalahkan logika kita ya, teman-teman. Wah, seru banget ya. Ya, jadi kesimpulannya tadi pokoknya kita harus sebarkan informasi positif, harus jadi agen literasi digital yang menyebarkan edukasi, toleransi, serta persatuan. Inilah bentuk bela negara di generasi digital. Yeay, terima kasih semuanya. Wah, nah itu tadi pembahasannya. Seru banget ya podcast kita kali ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Baik Sobat CPNS, hoax bukan hanya persoalan benar atau salah nih, tapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kita dapat melindungi diri dan orang lain dari informasi palsu. Yang kedua, menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa, juga memperkuat karakter Indonesia di dunia digital. Ingat, satu klik bisa menyatukan atau memecah belah bangsa. Mari menjadi generasi yang kritis, yang cerdas, dan berjiwa bela negara. Nah, itu juga menjadi pengingat kita nih sebagai CPNS, tentunya kita juga berperan sebagai agen perubahan dan pemberantasan hoaks, yaitu sebagai penyaring informasi yang baik, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, serta menjadi pengingat juga bagi masyarakat di sekitar kita untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi atau berita ya. Jangan kalah sama hoax. Saya Gigi Surestari sebagai moderator, juga tiga narasumber kita yang cantik-cantik dan baik ini terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast CPNS Era Digital. Jangan kalah sama hoax. Sampai jumpa. Oke, makasih Teteh, makasih semuanya.
Saya Anissa Maulana Putri, CPNS Pemerintah Daerah Kota Cimahi, berkomitmen menerapkan bela negara dengan menjaga kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan di lingkungan kerja demi terciptanya suasana yang kondusif. Saya Gigi Surya Lestari, CPNS Pemerintah Daerah Kota Cimahi, berkomitmen menerapkan bela negara dengan mengedepankan disiplin kerja termasuk ketepatan waktu saat datang dan pulang, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Saya, Safira Edina Andiani, CPNS Pemerintah Daerah Kota Cimahi, berkomitmen menerapkan bela negara dengan menjaga kekompakan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Saya, Liana Agustina, CPNS Pemerintah Daerah Kota Cimahi, berkomitmen menerapkan bela negara dengan menaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja dengan penuh kesadaran dan integritas.